Oke sahabat tekno semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu tentang SQL injection, yang dimana SQL injection ini adalah sebuah metode ataupun teknik serangan yang dimana si penyerang menyisipkan sebuah kode perintah SQL yang cukup berbahaya ke dalam sebuah input aplikasi yang tidak divalidasi dengan baik dan benar, yang tujuannya tentu saja untuk memanipulasi database seperti mengambil data, menghapus tabel, mendapatkan akses administrator, dan lain-lain. Contoh sederhana dari untuk query ini yang rentan contohnya pada select from user with username pada user input. Jika pengguna memasukkan kode OR 1 sama dengan 1 pada user input, maka query yang akan dihasilkan menjadi seperti ini. Nah, dengan parameter seperti ini, maka akan selalu bernilai true ya. Dan semua tabel di database akan bisa terekspos. Di sini juga saya akan contohkan contohnya pada parameter URL query ya. Pada demo di sini saya contohkan menggunakan yang menambahkan parameter index PHP ya. Ketika saya tambahkan single quote, di sini ditampilkan the request URL was not found on this server ya. Ini seperti tidak terjadi apa-apa ya, karena SQL-nya belum error. Kemudian saya juga coba menambahkan parameter index PHP tanda tanya C sama dengan 1. Ini ketika saya coba menambahkan parameter juga, ini normal dan baik-baik saja. Kasus ini saya temukan di website online shop ya. Tentu saja untuk website online shop, jika ada pool di websitenya sangat cukup berbahaya sekali, apalagi jika website tersebut menjual berbagai jenis produk. Kemudian ketika saya coba tambahkan single quote, ternyata website ini error ya di SQL sintaknya. Sehingga dari error ini sebenarnya saya sudah bisa menebak ini bisa dieksploitasi menggunakan union select. Nah, untuk POC-nya saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara melakukannya karena itu masalah privasi dan tidak mungkin juga saya akan langsung mempraktekkan di sini. Karena pada dasarnya video ini saya buat hanya untuk pencegahan ataupun cara mengatasi biar website teman-teman yang dikelola aman, begitu ya kira-kira. Di sini juga saya akan menjelaskan 7 cara mengatasi atau 7 cara mencegah dari serangan SQL injection. Oke teman-teman semuanya, untuk cara mengatasi dan mencegah serangan SQL injection, yang pertama teman-teman bisa menggunakan parameter query ya, ataupun istilahnya preferred statement. Gunakan preferred statement dengan bin parameter. Untuk contohnya teman-teman bisa lihat di layar saja. Untuk dokumentasi lengkapnya akan saya simpan di deskripsi video. Contoh ini yaitu contoh dalam PHP dengan MySQL. Pada contoh ini teman-teman bisa lihat untuk single quote dalam input yang diinputkan itu akan dianggap sebagai teks biasa. Jadi tidak akan dianggap sebagai bagian dari query SQL. Oke, sekarang ke cara yang kedua. Ini untuk jenis PHP yang lebih modern. Silakan teman-teman bisa menggunakan video dengan preferred statement seperti yang ada pada video ya. Saya tidak perlu mencontohkan secara langsung di database-nya ya untuk menggunakan video yang fleksibel ini. Di sini saya hanya memberikan gambaran ke teman-teman untuk query-nya saja ataupun string-nya saja. Langkah yang ketiga, teman-teman bisa melakukan validasi ataupun escape input ya. Silakan teman-teman gunakan escape input untuk validasinya, walaupun cara ini kurang aman dibandingkan dengan preferred statement. Kemudian cara yang keempat, pastikan teman-teman hanya mengizinkan sebuah karakter tertentu ataupun yang diizinkan. Misalkan jika input berupa angka, pastikan hanya menerima angka saja sehingga simbol lainnya akan diabaikan. Selanjutnya untuk mengatasinya, cara yang kelima yaitu kita bisa membatasi hak akses ke database. Selalu hindari penggunaan
penggunaan izin akses privilege kecuali benar-benar dibutuhkan untuk akses ke database. Kemudian cara yang keenam, silakan matikan laporan untuk error detailnya. Teman-teman bisa gunakan logging internal sehingga ketika pesan error SQL ini tidak akan ditampilkan ke pengguna ya. Yang terakhir, yang ketujuh, teman-teman bisa menggunakan web application firewall ataupun web. Untuk web ini banyak ya. Contohnya teman-teman bisa menggunakan mode security untuk mendeteksi ataupun memblokir serangan SQL injection secara otomatis. Oke teman-teman, itulah 7 cara untuk mengatasi serangan SQL injection. Semoga pembahasan dasar ini bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan sekian dulu untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.